Warna hijau manusia tapi setengah badan aja gitu. Dia turun ke samping komplek aku. Itu kuburan. Di toilet aku tuh kayak ada kaca gitu ya tante. Itu semua kaca udah pecah-pecah gitu. Hah? Mama tuh kayak teriak-teriak histeris. Allah Akbar. Yang kalian lakukan itu sudah benar. Jadi kalian tuh dipisahkan oleh kamu? Bertanya bingung. Yang jelas kau berhak atas margamu. Kalian harus bersatu melindungi ibu. Terjawablah teka-tekinya dari dulu ya kalau ini bener-bener kejadian aku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan si kembar Nakula Sadewa, putra kesayangan dari Mbak Firda. Terima kasih ya sudah berkenan mampir ke Mata Langit. Dulu rambutnya gondrong ya? Dulu pokoknya kalau zaman sekarang istilahnya viral gitu. Dulu viral kembar ya berdua ini, rambutnya kriwil, membintangi iklan di semua televisi pokoknya. Pokoknya nggak ada yang nggak tahu Nakula Sadewa gitu. Iya. Terus terakhir ketemu di acara ulang tahun insert kan, tapi nggak ada Mbak Firda. Loh, kamu kan Nakula Sadewa, aku bilang kayak aku surprise gitu. Ketemu sekarang udah gede karena aku tahu kecilnya kan. Terus udah gitu, aku datang loh waktu kamu sunat gitu. aku nyanyi. Ternyata kita makin ABG. Makin muda ternyata. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah sampai sini. Nakula dan Sadewa mau berbagi cerita pengalaman mistisnya. Yang ini Nakula. Aku Sadewa. Salah. Nah ini Sadewa. Aku Nakula. Ini Dewa dan Kula. Siapa yang mau cerita duluan? Kamu duluan. Jadi Gimana Kula? pengalamannya dulu aku kecil tuh bisa melihat kayak hal goib tante. Terus juga kayak sempat berkali-kali tuh kayak dijailin gitu kayak dulu aku kecil kan sering ngompol. Iya. Jadi kasurnya tuh sering dijemur. Nah dijemur terus aku beberapa kali kayak ngeliat kayak ada tangan tapi tangannya cuma segini doang tapi udah kayak hancur-hancur gitu. Terus yang kayak dulu teriak gitu. Tinggalnya di mana waktu itu? Di Karawaci. Kamu lihat tangan itu di mana? Di balik. Itu usia berapa waktu Kasur itu? yang dijemur. Berapa sih Maya teriak itu mah? Ya, 5 tahun. Dan itu bukan cuma sekali. Aku lihat teriak histeris kayak wah benar-benar sampai mau nangis sampai nangis. Dia namanya bocah diliatin tangan nggak ada badan ya. Cuman lama-kelamaan kayak deg-degan doang, cuman ya udah biarin aja deh. Emang berarti ada sesuatu kan tadi. Yang pulang syuting kamu cerita. Jadi pas pulang syuting itu di daerah Kampung Rambutan tuh yang pas belok ke Niko. Terus aku tiba-tiba lihat di pohon tuh kayak ada anak bayi tapi udah hancur-hancur. Maksudnya dia bergantung di pohon? Bergantung kayak ada yang gantung atau aduh. Terus aku nangis, wah mama nyetir kan, mama panik sendiri. Kenapa? Dewa juga, kenapa? Aku tidur kebangun. Ya karena dia dulu emang sering gitu, sering ngagetin gitu kan kalau misalnya dia ngeliat Teriak, nangis ya, udah nangis gitu udah. Mama jangan lihat. Tapi dia udah apa ini yang gemeteran Gemeteran gitu. banget, Tante. Jadi dia sering kecil emang. Ingat dingin sendiri aduh ya. Terus itu berlangsung sampai berapa tahun? Ketika remaja apakah masih? SMP kamu kayak masih di sini. SMP tapi udah nggak begitu. Udah nggak terlalu kayak ini ya. Dulu kalau SMP bisa jalan ke Bandung di tol terus aku kayak tiba-tiba kayak sosok sendiri ngeliat ada Nyebrang. ada yang nyebrang terus lagi nyetir. Terakhir kali aku selesai pas kuliah masih ngeliat sekali mah. Iya, Dari ke Bandung. Tiba-tiba temen aku banting setir, temen aku ngeliat juga kata, lihat gak? Emang aku lihat kayak ada guling tapi gelinding di jalanan. Di jalanan? Aku nelfon temen aku yang belakang, lu lihat gak? Enggak emang ada apaan? Ada poci ya tadi. Tapi alhamdulillah selamat ya, nggak menyebabkan kecelakaan ya. Aku punya temen juga dia katanya sih dia ngerti Indigo. hal seperti itu kan. Indigo. Terus dia bilang
emang ada jin atau syaitan tuh yang emang bikin pengen kita crash, kita kecelakaan gitu. Itu setan jalanan namanya tuh. Tapi bukan Ali Topan. Suka ganggu orang nyetir gitu. Kalau yang terakhir sekarang masih suka lihat atau mendengar atau mencium aroma apa gitu pernah nggak? Terakhir kali aku nyetir tuh sama pacar aku ke Majalengka, emang udah capek banget kan. Terus kayak aku liat bayangan hitam gede itu gede setruk, tapi aku gini-gini udah capek juga kan. Itu di jalanan Subang gelap banget. Terus kayak aku lihat kok makin lama kok kayak makin jelas. Terus aku juga baca Anas, baca surat-surat. Bodoh banget, udah fokus jalan aja. Aku ngeliatin terus itu sampai aku nggak ngeliat depan aku ada bus. Dia hampir Crash. pacar aku tidur juga kan. Bahaya, entah emang lagi capek jadi lebih aware sama sekitar atau gimana. Sering sih emang kamu ya, kalau kamu ya dulu lebih sensitif. Nafla tuh lebih sering dikasih lihat kita ke Bali aja waktu dia masih umur 2-3 tahun, kamu udah lupa kali ya. Nah, itu yang dia tiba-tiba di kamar lah, dia tiba-tiba lari keluar. Sembadi Berarti gitu dia. di tempat-tempat yang angker gitu dia bisa merasa ya? Iya, dia emang dari Naik kecil. berusaha naik ya merinding gitu ya. Jadi kayak dikasih sinyal gitu, radar. Oh berarti di sini ada energi yang nggak baik itu. Dia dikasih Iya, sinyal. Nafla yang lebih Sensitif. dia. Kalau Dewa sampai Kalau Dewa sekarang. gimana kisahnya? Pengalaman mistisnya? Pernah, jadi waktu itu pulang malam sekitar jam 11 jam 12 lah itu ya. Udah malam banget pokoknya. Udah malam, aku tuh sama Kula bisa motor. Jadi aku berempat sama temen aku juga. Nah, itu kamu depan ya? Aku depan. Nah, Kula di depan, aku di belakang. Nah, Kula tuh nyium ada wangi-wangi bunga mati gitu. Nah, kalau aku tuh ngeliat kayak ada komet, tapi aku bilang ke temen aku, Kak lihat ada komet. Terus habis itu aku liatin lagi, kok bukan kayak komet, warna hijau, manusia tapi setengah badan aja gitu, kayak Green Lantern gitu loh. Bener-bener kayak terbang, tapi dia turun ke samping komplek aku. Samping komplek aku itu kuburan. Dan terbangnya langsung gini ya, Iya bener Langsung serep gitu? Hmm. Kayak badan setengah nggak ada kaki? Nggak ada kaki, bener-bener kayak terbang. Kayak panik sih itu. Dan kamu sering kan pulang syuting malam kan kamu suka bilang kayak ada suara perempuan nangis apa ketawa atau kamu suka diikutin gitu kan? Jadi sebenarnya kalau misalnya aku pulang Bawa bambu. Ini maaf, ini tinggalnya sekarang satu rumah apa beda? Bisa. Jadi kalau misalnya masuk komplek aku tuh ada bambu-bambu gitu kan tante. Nah kadang tuh aku suka lihat ada kayak yang berdiri di bambu-bambu itu. Berbentuk Nggak tahu apa? Hitam gitu, hitam doang gitu. Hitam tapi kalau misalnya lihat lagi hilang udah. Terus suka ada bau-bau apa sih, bau kayak bau busuk, kayak bau apa kayak Bangkai bau amis. ya kayak amis-amis gitu. Terus nanti ada samping perumahan kita tuh kayak makamnya tuh emang gimana ya? Emang makam besar gitu kan? Makam keramat. Enggak sih, cuma makamnya besar makam umum. tapi emang Makan dari umum yang di apa? Misalnya orang kasih itu. wakaf tanah Oh, wakaf. di tanah wakaf gitu. Dan itu bermuara di situ makhluk-makhluk itu ya? Kayaknya segitu tante, soalnya di rumah pun tuh kadang suka ada bunyi orang buka pintu Door malah. handle. Door handle tuh buka pintu. Jadi handle pintunya tuh ada yang kayak ada yang gerakin tapi dicek nggak ada siapa-siapa. Nah terus Dan di pintu bawah juga ini rada keras nanti, nggak mungkin kalau misalnya Ada yang angin goyang-goyang. atau apa gitu. Pasti harus kayak power gitu. Baru bisa. Cuma bunyinya kayak di orang nyoba gitu ya. yang waktu itu aku kan, jadi kalau misalnya dulu di toilet aku tuh kayak ada kaca gitu ya tante. Aku sama kakak aku lagi sholat di bawah. Nah tiba-tiba tuh ada bunyi kayak bunyi gede gitulah di toilet atas. Maksudnya punya air atau punya apa? Kayak bunyi iya kalau ledakan gitu, Ledakan. ya Oh, kayak gitu. gitu. Terus aku kayak udah biarin aja lah, soalnya toilet atas dulu jarang dipakai kan. Aku pergi sama kakak aku, nah malamnya aku mau ke toilet atas, itu semua kaca udah pecah-pecah gitu. Pecah-pecah, kayak nah ini apaan nih? Berarti suaranya ada dan bukti bahwa suara itu menimbulkan pecah itu Pecah, Nyata. jadi yang apa ya? Maksudnya kayak buat nutup itu nanti. Yang di kamar mandi. shower iya gitu. yang betul. Itu pecah. Pecah, semuanya pecah bro. Dan pecahnya langsung jadi kayak keping-keping kecil-kecil gitu kan. Padahal kan di atas nggak ada orang kan? Nggak ada, dan nggak lama dari itu di depan rumah tuh kayak ada darah. Pokoknya awalnya aku kira, jadi waktu itu aku habis pesan pizza. Itu di mana tuh kejadian? Di rumah aku. Karawaci. Bukan, Di mana? di Cinere. Oh yang di Cinere. Jadi aku habis pesan pizza, terus tiba-tiba bungkus pizza aku taruh luar, tiba-tiba jatuh. Nah itu tuh dari situ ada kayak cairan gitu, aku kira saus tomat. Terus aku lap pakai tisu, itu kayak udah lama gitu, jadi agak susah, jadi harus pakai air.
Aku cium aja bau Darah? Anjir. habis darah. Terus ada tanah-tanah kayak Tanah kuburan. gitu. Semenjak dari situ mulai ada kejadian aneh-aneh tante. Yang mama waktu itu sempetin loh. Mama tuh kayak teriak, tiba-tiba kebangun malam-malam teriak-teriak histeris. Terus mama Itu di kayak- Cinere itu. Saat itu masih tinggal bersama. Terus mama tuh pokoknya kayak ada yang nyerang mama tuh gimana? Terus mama bilang, mama mau anak-anak tidur sama mama. Ya udah waktu di kamar mama, waktu di samping mama, tiba-tiba mama teriak lagi malam-malam tuh. Tiba-tiba ada tikus ya mah? Ada tikus tiba-tiba. Di dalam kamar. Di dalam ke kaki mama Iya, Pak. kakak tiba-tiba ya bener tikus. Sementara masuk ke rumah aja susah sebenarnya kan. Lewat Oh iya yang itu kamu masih inget ya gitu ya yang tiba-tiba aku tuh ngerasa kayaknya aku harus ada yang nemenin nih tidur gitu. Kayak aku ngerasa nggak nyaman tiba-tiba teriak gitu kan. Mama teriaknya kayak teriak. Histeris. Iya loh, Ngeliat kayak orang apa? mau ditembak, ditodong pisau. Dia ketakutan banget. Itu saat itu umur berapa anak-anak, Mbak? SMA. Iya. Kamu nggak ngerasa kan pada saat itu ada makhluk yang kayak serigala hitam berbulu datang, matanya merah, mau nyerang Mama. kamu? Kayaknya aku udah nggak bisa. Mungkin saat itu sudah tidur apa? Yang tikus itu sih ya sampai dia kaki ya di dalam kamar ya. Masuk ke dalam ini tuh. Selimut. Aku kira apa kan? Aku kira, wah kenapa teriak-teriak? Aku pegang gini beneran tikus. Terus kakak aku yang pertama yang pakai apa ya? Sapu. Mati. Oh kakak juga ikut ya waktu itu ya, di ini di rumah Siapa? ya? Kak Raffi? Sekarang Itu biasanya tuh kiriman orang yang begitu-begitu. Nggak mungkin, apalagi udah urusannya ada tikus ya. Tikus itu kan memang makhluk yang Ledakan juga. ya apa yang suka disusupin oleh bangsa setan gitu. Tikus ular tuh suka disusupin bangsa setan. Apalagi dia udah coba menggigit. Itu memang biasanya itu kiriman orang memang sengaja yang mau memberi hawa panas di keluarga Keluarga. kalian gitu. Hawa panas itu maksudnya biar selisih paham. Selisih paham, perpecahan, jadi saling membenci, macam-macam gitu. Biasanya begitu hawanya. Apakah kalian ngerasakan hawa itu? Saling benci satu sama lain? Kadang-kadang kamu kan pernah bilang kalau kamu kayak sebel sama mama ya. mama yang ngomel-ngomel mulu kan. Tapi waktu itu mama lagi sensian banget sih, kayak misalnya ngomong biasanya tuh harus pakai teriak-teriak gitu. Mama kenapa ya sampai mikir ya Ya kenapa? Pokoknya teriak. marah-marah terus ya. Mamanya jadi kayak marah. Nggak sadar ya Mbak Firdanya? Nggak sadar, jadi menyebalkan kan. Kamu sampai bilang, jadi anak-anak semuanya berembuk gitu, pokoknya kayak membenci aku gitu. Jadi mereka Mbak merasa begitu, padahal mereka enggak ya? Enggak mungkin lah Malah ya. mama yang kayak gitu ya kalau. Iya, jadi kita jadi dibikin kayak gitu. Iya, jadi dibikin sama- saling kayak salah menyalahkan, Iya, saling menyalahkan. iya, benar. Yang satu menganggap yang ini yang sewot, yang ini menganggap yang sono yang sewot. Iya, Gitu. benar. Jadi masing-masing merasa, kita nggak ngerasa gitu kok, gitu. Yang sana pun gitu. Tapi sama-sama merasakan, kayaknya dia sewot-sewotan gitu kan gitu. Nggak pernah akur gitu, terkesan seperti itu. Ini yang balik tadi, yang ini Mama baru ingat lagi nih yang apa yang tikus itu. Itu sebelum-sebelumnya kan Mama udah dikasih kayak sign apa ya kayak petunjuk yang kayak sebelum-sebelumnya kan ada apa, ada kejadian apa gitu kan Ada sebelumnya si ini tikus. sempat ada kodok, ada kalajengking. Hah, banyak banget. Iya. Masuk rumah? Oh, terus laler hijau yang ngumpul gitu tiba-tiba kan, ya kan pernah kan kayak yang ini ya, apa laler hijau tuh yang di rumah laler hijau tapi numpuk gitu jadi hitam gitu, ini apaan sih gitu kan, udah di ini datang lagi pernah tuh kejadian yang kayak gitu. Jadi terus ada petunjuk itu berdatangan sampai akhirnya si tikus itu ya Mama sampai takut banget. Terakhir itu tuh. Nah, kenapa dia bisa naik ke atas kasur tuh aku masih bingung. Ke kamar aja kita bingung, orang ke rumah aja nggak mungkin masuk, maksudnya nyamuk aja nggak mungkin Tuh. masuk ke dalam rumah. Nah ini Allah Akbar. Itulah yang dibilang hal goib di luar nalar. Oke. Makhluknya sudah ditarik, mungkin ini kalian tikusnya. Iya, kita tanya-tanya. Oh, kucing. Kok dia bunyi gitu? Assalamualaikum. Jangan takut, Pak. Siapa kamu? Kamu boleh Tanya-tanya. tanya-tanya. Pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Siapa kamu? Kamu siapa? Assalamualaikum. Kamu pelihara kucing nggak di rumah? Ada. Ada. Oh. Ada kucing. Siapa namanya yang Banyak banget. Ciko, Charlie, Chloe, yang gesturnya kayak gini? Siapa yang paling? hitam. Hitam gitu. hitam. Kita nggak boleh. Mungkin salah satu dari mereka kali. Bulu kali ya, bulu. Boleh kan jadi hitam bulu. Hitam, bolu. Cantik kali ya? Cewek itu kucingnya cewek apa cowok? Cowok. Ini udah lain ini. Oh, udah bukan ganti. kucing lagi. Udah ganti. Bukan kucing lagi nih. Udah berubah ini. Ini kayaknya nggak suka gitu sama mereka, sama Oh. Wahyu. Kalian sudah tumbuh dewasa. Kalian sudah tumbuh dewasa. Udah dong.
Itu berapa usia sekarang? 24. 24. Aku yang bertempat di lantai atas ini. Ada berapa lantai yang di Cinere? 2 lantai. Di lantai 2 berarti ya? Emang ada merasa kalau di lantai 2? Temen aku yang bisa ngerasain juga dia Ngomong. ngomong. Dia bilang apa? Waktu itu dia kan lagi tidur. Dia lagi tidur, aku lagi berempat tuh. Terus dia lagi tidur, tiba-tiba dia bangun kayak kaget. Katanya di mimpi dia tuh ada yang lewat kamar pula ke teras depan kamar aku. Terlihat nggak sosoknya apa? Di mimpi dia ngeliat, dia langsung kebangun kaget gitu. Wujudnya seperti apa? Dia cerita nggak? Kayak perempuan gitu katanya. Oh, perempuan. Ini laki atau perempuan? Laki-laki, berarti bukan itu. Namanya siapa? Bayangan hitam. Bayangan hitam. Wujudnya apa? Berarti Di bambu ya? Di rumah itu ada pohon bambu. di samping. Oh, kamu laki-laki. Selang melintasi. Melintasi. Mungkin kelihatan sekelebat gitu kali. Ya sering kelihatan Nah, itu waktu dia. belokan tuh. Belokan suka ada kayak pohon, dari situ suka lihat hitam-hitam. Itu ya? Iya, kamu gitu ya. Wujudmu sebenarnya apa? Apakah fisiknya seperti manusia? Bagaikan memakai jubah. Manusia yang pakai jubah. Jubah kapucong kayak film-film horor Dream gitu. Reaper gitu ya. Iya ya, gitu ya. Kamu kok bisa ada di situ? Ada yang nyuruh apa memang tempat tinggalmu di situ? Maksudnya apa ini? Dihempaskan agar menempati tanah itu. Ada yang buang kamu ke situ? Yang dihempaskan itu siapa? Golongan kami akan itu. Kaum kami selalu meneror keluargamu. Nah itu dia. Yang ngirim kamu itu siapa? Kaum Perempuan. sampai kapan kami akan tetap menjaga Menjaga. Tuhan kami. Menjaga tuannya. Berarti kalau tuannya musuhnya Mbak, berarti dia akan tetap memerangi Mbak. Ini rumah yang di Cinere, Mbak masih tinggal di Cinere. situ? Sampai sekarang yang tinggal di Iya. situ Mbak? Kalau mereka udah pisah? Iya, kadang-kadang dewa di sini. Nginep kadang. Oh, jadi kamu dikirimnya dari kapan? Sudah berapa tahun? Kalau dia bilang kamu udah dewasa, berarti dari kalian kecil. 4 tahun. Bertahun-tahun. Tahun-tahun kami mendiami dan kami sering menebarkan bebauan dalam rumah itu. Yang kecium bau anyir, bau apa lagi selain anyir? Nah, Nggak sedap pokoknya. iya bau tidak sedap ya. Itu berarti kamu. Berarti kamu dikirim ke sana waktu anak-anak umur berapa? Waktu masih keriting, SD ya? SMA udah enggak? SMP udah enggak. Oh, berarti sampai sekitar umur 12-an ya? Sekarang udah 24, berarti kamu sudah 12 tahun ada di sana. Apa tugasmu di situ? Pengawasi Tugasnya mengawasi. Kenapa harus diawasi? Lagi. Kenapa Mbak Firdanya? mengawasi dirimu Supaya pada kala itu. ya saat itu diawasi biar apa? Tugasku mengawasi dan membuat rasa takut dalam rumah itu. Waktu Mbak sering tiba-tiba histeris itu kali. Takutan yang tak beralasan, entah kenapa. Kenapa kok sampai majikanmu ngirim kamu suruh begitu? Salah mereka apa? Aku hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Alasannya pun nggak tahu. Ya, kalau gitu kamu diperintah untuk apa aja? Selain memberikan apa aroma tidak sedap, rasa takut, terus apa lagi tugasnya? Untuk menyakiti keluarga saya bukan? Kami membuat rasa takut di dalam rumah itu. Keinget nggak waktu itu Maka takut? segala apa kalian merasakan kehadiran kami. Dibuat rasa takut, dibuat Kami berarti bau-bau. nggak cuma satu doang. Iya, berarti targetnya itu siapa saja? Apakah semua yang ada di rumah itu? Saat itu yang tinggal Yang berada di dalam rumah itu. ibu, mbak, terus mereka berdua, terus siapa lagi? Udah itu. Bertiga aja memang? Oh, berarti kamu ganggu mereka semuanya? Bahkan tikus itu pun telah menerormu.
bener berarti itu tikus jadi-jadian itu. Pantesan kok bisa masuk. Siapa sebenarnya tikus itu? Tikus siluman berarti. Berarti bukan tikus Bukan tikus hewan. Iya tikus, tapi penjelmaannya Bukan tikus. tikus biasa gitu. Bukan tikus biasa. Kalau Jadi tikus kesana emang ada tujuannya gitu. ya. Sebuah kamar yang bersih dan tertutup bisa nyamuk aja nggak bisa. dimasuki dengan seekor tikus Itu kan di luar nalar ya. Itulah ya. Namanya goib. masuk ke dalam Iya, ngeri ke kaki. Iya benar Aku dalam selimut gitu kan terus Masuk ke dalam selimut. sampai ke badan gitu. Iya masuk ke belakang masih. Tujuannya apa? Teror, biar mereka ketakutan. Terus targetnya kalau sudah takut apa? Harapannya tuanmu tuh? pergi meninggalkan Biar pergi meninggalkan rumah itu. Kenapa? Emangnya itu rumah si Mbak kan? Iya. Kenapa harus Mbak pergi dari rumahnya sendiri? Dia mau nulis sesuatu. sebuah belatung kecil Belatung kecil. Ih banyak pernah di iya. lantai. Aduh, tadi belum sempat diceritain, tak ungkap sini. Iya. Iya kayak waktu mau bilang ada belatung-belatung gitu. Ternyata itu juga jelmaan mereka, komplotan ini. Itu belatung itu apa tujuannya? Rumah bersih kok ada belatung aneh ya? Iya. Aku kaget itu udah kayaknya dari atas gitu yang turun gitu sampai nyuruh tukang nyari takutnya ada bangkai apa gitu kan. Kalau bangkai kan masih kecium dong baunya. Nggak ada, jadi pasti cari di dalam itu nggak ada, tapi dia coba jatuh-jatuhan gitu. Jadi banyak banget. Jadi belatung itu sebagai pertanda kalau rumah itu ada gangguan sihir atau santet gitu. Pasukan kamu itu. Karena kami harus menciptakan rasa takut itu. Teror gaib. Tikus, belatung, terus apa lagi tadi? Kodok ya? Kodok kalajengking. Nah, kodok, kalajengking, lalat itu apakah mereka satu komplotan sama kamu? Lalat berwarna hijau Iya bener ya, lalatnya hijau. Heeh. yang terbiasa hinggap dalam sampah-sampah itu menjadikan tempat yang sangat kotor. Iya. Kami menciptakan tempatmu seperti tempat yang sangat kotor. Jadi seolah rumah Mbak itu jadi tempat sampah sehingga didatengin lalat. Waktu pas datang lalat itu kan aku sampai tempat sampah mama tutupin itu kan, ya kan tutupin aja soalnya ini takutnya ada lalat dari situ di tempat sampahnya nggak ada lalat di aneh ya. dalam rumah makanya aneh. Itu terjawab nih sekarang keanehan-keanehan tuh. Terus kodok itu siapa? Kodok sama kalajengking, ya. Sama ada yang darah tante. Apa? Yang darah. Oh iya, kenapa ada darah di rumahnya? Dan bau anyir. Dorang melambangkan sesajian untuk kami. Makanan mereka. Iya, makanan mereka. Jadi ritualnya itu sama dukunnya dikasih sesajen berupa darah untuk makanan makhluk ini. Sama tanah juga tuh. Oh iya, tanah kuburan. Biasa. Apakah itu juga properti santet? Hah? Ini dia motong apa? Ritualnya pakai motong apa? Ayam. Sesuatu apa ya gitu. Ayam cemani sih biasanya tahu deh. Ini apa? Itulah kenapa kau mendengarkan suara ledakan itu. Ledakan itu. Yang Di kamar mandi di atas. ledakan, ada ledakan pas disamperin itunya pecah, kacanya pecah, padahal kamar itu tertutup ya? Tutup. Nggak mungkin ada lemparan Yang apa yang di kamar mandi itu yang Di kamar mandi. shower itu tuh kaca untuk penutup shower. pecah. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya masuk? Karena ledakan itu sesungguhnya bangsa kami Sedang ada serangan berarti. memasuki ke dalam alam. Bangsa kami menembus alam. Bisa ya, dia nembus tembok padahal semua terkunci ya. Itu percaya nggak percaya, ini kan kalian ngalamin sendiri gitu. Terus apa lagi? Itu dia. Ini biar kita ungkap satu persatu. Apa itu? Suara dalam ruangan dapur. Di dapur sering dengar suara klotak-klotak itu nggak berisik. Iya. Padahal nggak ada orang. Nah loh, Bunyi kompornya aja. kayak orang nyalain kompor. Gitu. Ngeri banget tuh, andai kan nggak waspada bisa
bisa kebakar andai kan nyala. Oh, tapi mah yang waktu itu loh, Mam. Mama sering banget kan Bukan yang rumah udah kebakar. Iya. Apa? Dapur sempat kebakar. Sempat kebakar, tapi waktu itu tuh ada Tidak ketawa dia. Berarti nggak ada yang nyalain kompor, tahu-tahu kompor nyala sendiri. Iya. enggak, bukan ini, Mam. Yang si Acil tuh pembantu aku. Pembantu aku tuh kayak ngelihat ada bayangan putih ke dapur. Terus Nah, nggak lama tuh kebakar. Kebakar ininya. Siapa itu? Exhaustnya juga kebakar. bayangan putih itu siapa? Teman kamu juga apa? Komplotannya kayak nih. Harusnya tempat itu sudah terbakar. Astagfirullah. Iya, Terus? terus sampai ini apa kitchen setnya udah kebakar. Motifnya apa kok mau buat rumah itu terbakar? Kami harus meneror Allah masih menyelamatkan. dari berbagai orang. Gila ya. Dapur diteror, kamar mandi diteror, kamar tidur diteror. Semua ruangan tuh kayak nggak bisa buat nyaman kalian gitu. Merasa tidak aman dan tidak nyaman. Bahkan sebuah pintu sangat sulit untuk dibuka. Seakan-akan ada yang menahannya. Pernah nggak pintunya susah dibuka kayak ada yang nahan? Atau yang dia maksud mungkin yang itu yang pintu bunyi pintu apa handle-nya kayak ada yang kocak-kocak gitu. Padahal sebenarnya berat untuk dibuka kan. Iya. Pokoknya intinya teror semua gitu. Oh, Terus dimainin sama dia berarti Iya. ya? Dialah jendela. Kenapa jendela? seperti ada yang melihat. Oh, seperti ada yang mengintip dari jendela. Oh, tuh ini apa? Ya, karena kan teras kamu bentuknya begitu balkon kamu. Ada lampu itu kan? Ada lampu jadi kalau ada reflection atau apa kayak Tapi kamu merasa pernah ada yang ngintip Ada nggak? yang mungkin Tapi kayak kalau ada saya sosok. tidur nih. Aku pernah digebrak ini, aku lagi tidur tiba-tiba kasur kayak ada yang mukul gitu kenceng banget aku bangun. Nah, gile bener ternyata terormu dahsyat juga ternyata. Astagfirullah. Oh, pelakunya ini. Siapa itu yang ngerjain dia sampai kasurnya? Siapa yang ngerjain itu? Siapa yang nyuruh kamu, Gus? Tanya. Siapa yang nyuruh kamu? Tanpa kepala Oh, Tadi buntung. badan tanpa kepala, kepala buntung. Kepala. yang seperti kau lihat. Tanpa kepala itu darahnya yang netes itu. Itu kali. Dia memiliki Waktu kecil kamu lihat tangan yang nggak ada badan, jadi badannya tuh udah terputus-putus makanya ada darah itu. Itu tangan siapa? Kenapa dari kecil dia dikasih lihat itu? Gila, Bang. Kenapa kula? kaki tua Kakek tua. yang terkadang Oh, mungkin yang dampingin kamu leluhur. mengalami Oh, berarti itu penjaga kamu mungkin dari leluhur. Jadi ini makhluknya mau jahat, tapi kakek tua itu yang menghalangi. Aki ya, nek kakeknya Bisa opo, bisa Oh, apa. iya. Tapi kamu nggak pernah ketemu opo sih? Iya. Opa tuh berarti bapaknya Mbak atau kakeknya? Dari Oh dari ayah. Oh, kakek tua itu yang menjaga anak-anak ini. Terus kamu sakit hati sama kakek itu. tapi Kamu nggak fair anak-anak yang dilawan. tak mampu untuk menghalau kami. Ya tugas dia kan bukan untuk menghalau, bukan untuk merangi setan. Tugasnya untuk jagain cucunya doang. Dan saat ini yang kalian lakukan itu sudah benar. Maksudmu? Kamu Tinggal terpisah. Maksudnya yang ini tuh siapa? Mereka tinggal terpisah atau? Kita berdua. Oh, kamu tuh. Jadi kalian tuh dipisahkan oleh kamu. Dulu alasan kalian tinggal terpisah apa? tinggal sama Didi aku. Oh. Jadi menurut dia itu udah benar gitu. Kenapa kok menurut kamu benar? agar kami lebih mudah Justru lebih mudah buat dia. Kurang ajar nih. Berarti kalau kalian bersatu kalian kuat. Biar kalian lemah dipisahin. Mereka mengganggunya lebih mudah gitu. Sudah berhasil kamu nih ya. Mereka udah tinggal terpisah. Terus apa lagi kegiatan Mungkin itu? apa lagi buat anak-anak ini? Kenapa mereka saling apa ya? Hawanya panas gitu. Saling menyebalkan satu sama lain. Kerjaan siapa? memang sudah menyebalkan. Kurang ajar. Ente Kenapa kamu adu domba anak dengan ibu? Dan kamu selalu usil Usul bagaimana? tingkah laku. Emang kamu orangnya jahil? Jahil emang.
Oh, kamu jahilin saudaramu? Enggak, tapi lebih jahil dia. Lah. Kamu suka jahilin mama juga. Iya sih. Maksudnya gimana? Kamu bilang jahil itu? Kamu suka bercanda. Usil bagaimana? Sebagai manusia memang dia sudah menyebalkan. Kurang ajar kamu. Karena kamu yang ketawa. Ditambah lagi kerjaan kamu. Ya kan? Kan memang ada orang yang suka jahil ya kan? Terus apa yang kamu lakukan dengan kejahilan dia? Aku menyukai manusia yang penuh dengan kejahilan. Berarti kamu suka sama dia, jangan mau disaku. Jangan. Kejahilan tanpa disadari dapat melukai hati manusia yang tanpa kalian sadari. Oh, ditunggangi nanti. Loh, ketika kamu jahil, kadang-kadang nggak sengaja bercanda nyakiti orang, dia seneng. Kamu Lanjutkan saja enggak. Enggak. Berarti agar kau terlihat lucu dalam mata manusia. Berkata lucu di depan orang. kan kadang kan suasana biar terhibur, kamu jahil gitu loh. Padahal ternyata itu ada peran mereka. Ntar kalau orang sakit hati, seolah-olah nyalain kamu, padahal itu kerjaan dia gitu. Jadi bikin orang sebel sama kamu. Nah, mama juga suka sebel sama kamu. Halo. Sebentar ya, aku mau nanya, kamu kerja sendiri atau ada temanmu? Berapa? Banyak? Segerombolan. Segerombolan? Aku menyebutkan kami Iya. itu bertanda tak sendiri. Tapi wujudnya apa? Kamu belum sebutin, selain binatang-binatang tadi tuh. Boci. Pocong. Aduh. Tadi yang kalajengking boleh tanyain ya. Kalajengking itu siapa? Teman kamu juga? Bangsa kami menembus ke dalam alam yang kasar. Jadi mewujud gitu ke alam nyata. Padahal mereka siluman. Jadi-jadian gitu, kalajengking jadian kodok juga seperti Siluman kus. gitu, Tante. Ah. Dan wanita yang terkadang menangis. Nggak ada yang menangis. Pernah dengar? Iya. Pernah dengar wanita menangis di rumah? Di belakang apa Kamu gudang. pulang ke rumah aja kamu sering. Jadi di gudang belakang tuh ada toilet Tante. Nah, setiap mau masuk sana tuh hawanya beda. Nah, sarang kalian di toilet belakang ya? Hei, Iya, benar. Tapi toilet itu kosong. Kosong. kosong nggak pernah dipakai. Tadinya batu bantu. Kami menyukai ruangan kosong yang berlembab. Iya. Ya, itu lembab banget itu. Kamar Bisa nyalain lampu mandi. deh. Kasih lampu lah. Lampunya tiba-tiba mati dan nggak bisa nyalain. Akan pecah. Ih, akan pecah lampunya katanya. Iya, nggak nyala-nyala, nggak bisa nyala. Emang kalau dipasang lampu kan nggak nyala. Kamu nggak mau dikasih lampu ya? Pasti kamu. Silakan saja kau terangi ruangan itu. Ntar tahu-tahu mati, kamu yang matiin. Kamu nggak bisa nyalain lampunya. Diganti-ganti ini nggak bisa. Very cool. Kamu yang suruh siapa? Coba bilang lagi. Inisial. Kau menginginkan inisial itu. Nama deh, kalau nggak mau inisial. Dia nulis tuh. Apa tuh? I, apa sih? Coba. Terus. O, N. Oh, perempuan tuh mengandung huruf N dan S. Aduh. Not. Iya, mengandung S dan N. Gitu, jadi tidak selalu di depan. Kenapa dia mengirimkan kalian? Apa tujuannya? Emang kamu dibayar apa sih? Dibayar berapa sampai segitunya ngebela majikanmu? Dikasih apa? Tetesan yang ada di lantai. Aduh, sajiannya darah. Tapi itu darah manusia paling. Darah binatang. Mungkin Ya ayam. persembahan tumbal gitu, entah ayam, entah kambing, ya sesajen. Kamu mau nggak dikasih sesajen pindah ke sini tapi tobat dulu, biar kamu nggak jahat lagi. Melindunginya ini aja, kita Iya. aja diganti. Kamu kan dibayar untuk berbuat jahat, ya kan? Jadi berbuat baik. Nah, gitu loh. Aku bukan seperti golonganmu. Tapi kan ada kesempatan untuk bertobat. Berpaling. Maksudmu? Yang berpaling tuh kamu. Allah suruh kamu ibadah, malah kamunya jahatin orang. Berarti ini saat ini masih ada di rumah itu. Mbak masih rasa nggak nyaman atau diabaikan gitu walaupun nggak nyaman. Apa ini? Kucing. Mau ngapain? Bukan. Tikus nih jangan-jangan. Oh iya tikus. Apa kucing ya? Tikus. Iya.
Kucing. Kucing kan tuh bener. Ini Kamu siapa? Apa yang, Hitam ya? yang pertama? Kayaknya gini ya, kayak item tuh kayak gini. Suaranya, gesturnya. Ih, sorry kita beda. Iya. Nyamper-nyamperin lagi ke kaki. Dia suka nyamperin kamu kayak gini. Iya. Coba kamu diam dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Apa kamu mau nyampein apa? Ke Kula sama Dewa. Hitam yang ngejagain kamu. Hah? Mama? Maksudnya gimana? Kamu manggilin Mama Firda? Saya Manggilnya Mama? sayang banget hitam. Hitam menjaga. Orang anak yang telah kehilangan ibu. Aku seorang anak yang kehilangan ibu. Kau merawat Iya kan hitam Ya, si itu hitam benar kan dari hitam kan dari ini rescue. iya benar. Mbak ambil adopsi dari rescue. Ya coba jadi hitam itu aku rawat karena yang ownernya udah nggak mau ini lagi. Jadi Oh. aku Dibuang lagi. Iya, dia bilang aku kehilangan ibu, terus dirawat oleh mama katanya. Oh, guys sayang banget. Dipanggil hitam endut. Hitam tahu ada yang jahat sama mereka ya? Hitam, Apa mau nyampein apa ke mamanya? hitam. Hitam jagain mamanya terus. Suaranya petis ya? Hitam jagain. Apa mau bilang apa? Mau puk dia. Dia, Hitam nggak bisa lihat. dia kalau kayak gini nih mau ngapain biasanya? Kalau bisa dikasih makan, dia keseneng. Oh, happy dia. Kayak lompat-lompat lari-lari. Ini gendut tante jadi cuma gini-gini. Oh iya. Jadi dia ini. Apa? Oh. Nulis huruf apa itu? Rumah mama dilingkari terus maksudnya gimana? Air mata. Kacamata. Kacamata atau ada mata-mata? Bukan. mata yang merah. Ada makhluk bermata merah di rumah mama. Siapa dia? Si hitam itu udah berapa hari ini dia maunya kan di catrong, nggak mau di dalam rumah kan. Kayak dia ngejagain di luar terus. Oh, Dia disuruh masuk tuh nggak mau. ada makhluk bermata merah di luar rumah. Siapa dia? Tujuannya apa? Nggak mau ke dalam tuh mama yang harus ke dalamin tapi kan dia Digendong keluar harus lagi. digendong kan. Ntar keluar lagi ya. Keluar Dia lagi kayak ke nggak dalam. Jadi mau dia- masuk. Jadi dia nggak mau ke area kan dia biasanya si hitam itu di dalam rumah. Ini dia di playground kan yang menghadap keluar jadi kayak ngejagain rumah gitu. Ngeliatin gitu ya kayak satu Kayak gitu. ngejagain. Kenapa? Ada yang mengganggu ya? Iya tam. Aku akan Membalas. Balas budi. Allah Akbar. Dia bilang mau balas budi karena dia udah diselamatkan mama, maka dia sekarang jagain mama gitu. Ya, ini Panglima sudah tarik makhluk lain ke badan Ismi. Nanti kita akan komunikasi sama Ismi. Makasih ya Itam. Makasih ya hitam. Makasih hitam. Makasih Panglima. hitam. Sehat-sehat hitam. Assalamualaikum. Yuk, sini yuk. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Nenek ya? Lagi nyiri ya, Nek? Apakah bagaimana? Dari leluhur ayah ya? Mana, Dok? Di kecil Bataria bingung. Bingung melihat itu. Oh iya, kamu kan suka lihat yang nggak kelihatan itu makhluk gaib ya? Waktu kecilmu. Dapat itu ketajaman mata. Dari kecil udah tajam mata batinnya ya? Iya, Panggilnya apa ya kalau Manado nenek itu? Oma ya, Oma Oma. tua apa oma muda? tua. Oma tua. Maunya muda tapi tak bisa. Maunya muda tapi tak bisa. Oma Wilhelmina ya? Baru mau kutulis. Oh iya bener. Aku mau tulis. Mana udah sudah W. Kau sudah menyebutkan nama karena yang kau kenal cuma itu. Waktu kecil sempat ketemu. Enggak, udah. Oh udah nggak ada. Kau Tapi sering dengar mendengar cerita. nama itu. Oma apa yang pengen disampaikan ke cucunya nih, Mah? Karena bentukmu sama dengan keluarga kita. Iya.
Maksudnya Tak sama putih, dengannya. putih tinggi gitu. Ya, Hmm. itu banyak sekali. Gennya dari oma ya? Ya, Dari dan jalur kau ayah. bawa marga kami. Marganya apa? Gusler. Kuzler, oke. Karena kau anak laki-laki penerus. Dan kau berhak Berhak atas? atas hakmu, yaitu memegang keluarga, nama belakang. Harus yang lainnya cucunya perempuan. Itulah maka kau bertahan. Tapi berat memang. Jadi, Gimana oma? Panglima Langit? masalah ini cukup kau tahu saja. Iya. Kau pernah datang ke tempat ini, bukan? Iya, Mbak Firda kan pernah Kau tahu kolaborasi. permasalahan mereka. Oh. Mereka tak perlu tahu. Tapi yang jelas, kau berhak atas margamu. Jaga nama baik, Iya. jaga hartamu. Itu gangguan yang di rumah itu gimana sih oma? Kok tujuannya biar mereka meninggalkan rumah itu? Padahal kan itu hak mereka. Bukan maksud meninggalkan rumah itu, tidak. Tapi Tetapi untuk supaya mereka terganggu dari secara jiwa, merasa tidak aman, tidak nyaman gitu. maka itu dia sebagai ibumu yang harus bertahan, jadi terkadang di luar kendalinya, maka itu menimbulkan di mana tidak merasa tenang di dekatmu. Maksudnya anak-anak ini tidak tenang dekat ibunya. Bedakan saja begini, ini cukup kalian saja tahu, orang lain tak perlu tahu. Aku mohon padamu, perbedaan antara kau dan dia adalah kau lebih mudah untuk terpancing, kau lebih tenang, bukan begitu? Iya benar. Karena kau berada pada titiknya dan kau berada pada sasarannya, tetapi kau bisa untuk menenangkan diri. Tetapi ketajaman itu cukup dia mudah untuk menerima. Instingnya lebih kuat. Ya, itulah mungkin mengerti dan dipahami apa yang dilakukan. Itulah yang terbesar dari garis. Jadi mereka ini saling melengkapi gitu oma. Tahu maksud Om? Perkataan Om itu tahu Tahu. yang dimaksudkan. Tapi tak boleh kalian ambil keras untuk diumumkan. Cukup kalian rasakan dan kalian lawan dengan keyakinan dari keimanan. Karena sesuatu yang jahat itu akan hilang dengan apa? Amal kebaikan. Ya, amal perbuatan yang menjadi ibadah. Terkadang amal baik belum tentu menjadi ibadah. Betul bukan? Tapi itulah yang memuatkan kalian. Kau sudah dikuatkan sejak kecil. Kenapa? Karena engkau itu berbeda dengan yang lain. Berbeda bagaimana maksudnya? Lebih Tajam sensitif ya? dalam Batin. rasa. Karena kalian bermain rasa. Kalaupun jauh, rasa itu hidup. Oh gitu ya? Iya benar. Walaupun tinggal berjauhan tapi saling ada connecting gitu. Ada ikatan tersendiri, bonding sendiri. Rasa. Karena kau memakan makanan yang sama, memakan dengan rasa yang sama pada saat kau di dalam rahim ibu. Iya kan satu perut ada dua ya. Kecukupan rasa itu sama, kau dan dia satu. Itulah yang menguatkan. Nah itu dia, makanya kalian berusaha dipisahin biar lemah. Jadi langkah selanjutnya apa ini Oma? Kebersamaan itu penting. Jangan bercerai-berai. Sama. Kalau tadi kan belum sengaja dipisahin sama si makhluk itu kan sengaja dipisahkan. Kalau ini harusnya mereka bersatu. Bertahan ya. Kalian harus bersatu melindungi ibu. Ingat, musuh terberat adalah musuh di dalam lingkunganmu sendiri. Tetapi keunggulan kalian adalah bermain dalam rasa. Maka kalau kau bermain dalam rasa, tak perlu mewujud. Tak perlu mewujud. Nah, Gimana maksudnya? bagaimana itu? Ya maksudnya
Artinya kalau bermain dalam rasa itu cukup dengan batin aja, walaupun tidak disampaikan atau tidak diomongin, tapi udah tahu apa yang harus dilakukan. Karena Tuhanmu pun tergantung dari rasamu. Kau merasakannya atau tidak? Kuasa Allah Kalau kita kau rasakan tapi merasakan enggak. Tuhanmu di dalam dirimu, maka Dia ada dan terwujud dan apa yang engkau inginkan. Itulah makna sebuah rasa. Nah itu yang membuat hawa panas satu sama lain itu, apakah ada makhluk-makhluk yang mengikuti mereka nih Oma? Ya memang ada. Itulah untuk memecah belah mereka. 1, 2, dan 3 ini mau dipecah belah. Karena hasilnya kau berdua. Mana ada lagi yang lain? Nggak ada. Cuma kau berdua Solusinya gimana Oma? bermain dalam rasa. Apakah mereka perlu dibersihkan? Rasakan Tuhan di dalam dirimu. Keimanan lagi kembalinya ya. Serahkan kepadanya, dekatkan dirimu kepadanya. Dan dekatan lagi ikatan kalian bertiga. Harus kompak, jangan saling marah-marahan gitu ya. Mereka Jangan terpancing. Mereka berdua sudah terbiasa dalam kedamaian, terutama ini yang melahirkan. Ya berarti kalau mamanya lagi emosi nih, anak dua nih jangan Karena diributin. mama kau memang begitu. Tapi dia sayang padamu, memikirkan masa depanmu. Iya betul itu. Itulah tadi kukatakan padamu, pemikiran belum tentu sampai, tapi doamu akan sampai. Maka bergantunglah pada rasa dalam ibadahmu. Ibadah tanpa rasa itu hamba, sulit untuk terjangkau. Tapi ibadah dengan rasa itu sangatlah dekat, menembus ke jantung. Seperti yang kalian berdua itu alami. Tanpa kau beritahu, dengan teleponmu kau sudah tahu apa yang dikabarkan. Kayak misalnya ya, mereka pisah rumah, mereka jalannya juga pisah, tapi mereka bisa beli barang yang sama tanpa janjian. Oh Itu gitu ya, Masya Allah. Itulah yang namanya rasa. Baju, sepatu, barang semuanya bisa Padahal sama. sebenarnya tadi Nggak nggak janjian, Iya, gitu. nggak ngomong Bener. apa-apa tentang Iya. modelnya sama, cuma paling beda warna, baju garis, aku garisnya biru, dia merah. Karena nggak janjian. Keren banget sih kalian. Nggak janjian, nggak bisa sama mereknya. Kenapa? Karena ketika dalam kandungan sudah dilatih kebersamaan itu. Satu jiwa namanya. Iya, iya. Satu rasa, satu jiwa. Jiwamu masing-masing, tetapi rasamu satu. Iya, iya. Iya ya, seleranya Iya, sama. iya. Kalau rasa masing-masing itu berbeda, Betul. Sama. tetapi jiwa masing-masing, tetapi rasanya satu. Nah, itu dia tuh. Kompak ya. Itulah kebesaran dari Rasa. anak kembar. Kelebihan anak kembar gitu ya. Berbeda dengan adik dan kakak. Kakak suka asin, adik suka manis. Iya. Kalau makanan sama juga. Berbeda Ini. jiwa dan rasa. Oh loh, makanannya sama. Suka apa? Oh, keju. Ya Allah. Terima telepon, misalnya aku membahas apa, itu jawaban bisa sama. Misalnya jawabnya apa, pokoknya ada satu kata, jadi ada beberapa kata yang mereka jawabnya, padahal aku teleponnya kan nggak mungkin begini kan, dari satu-satu kan, itu bisa sama. Ya Allah. Jadi aku bilang gini, tadi udah dengar mama pulang ngomong gitu maksudnya yang lain kan. Dikira janjian padahal enggak. Enggak. Jadi sering yang maksudnya kata-katanya yang Sama. suka, Ya Allah. Berarti yang menang itu 2. 2 lawan 1. 2 lawan 1. Tapi anak dua ini perlu diterapi nggak, Oma? Tak perlu Nggak lah. perlu ya. Karena mereka sudah terjaga. Kalau mau sudah sejak kecil saja, rumahnya baru boleh kau datangi. Mau dibersihkan. Jadi sudah tumbuhkan rasa dalam ibadah. Jangan hanya sekedar melakukan saja. Rasa juga berarti. Ibadahnya harus Batinkan. Dibatinkan. Rasakan diresapi ya, diresapi. ibadah yang kau lakukan ini untuk menemui Tuhanmu. Karena dari ibadah itu kau berhubungan dengan Tuhan. Itu saja. Kenapa Tuhanmu memberikan waktu untuk beribadah? Supaya dalam keseharian itu kau melaporkan apa yang kau rasakan, Sesi dan curhat. apa yang kau syukuri juga kau inginkan. Iya, sesi curhat. Bisa dikatakan itu lah.
Berarti udah jelas ya, arahnya udah tahu. Astagfirullah. Oke, takut. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Wahai datang di dia. Dari leluhur Mbak Firda. Tadi dari Manado. Ini dari Sunda, Mbak mana sih? Di Bogor. Iya. Siapa? Aduh kamari di dia, Udah pernah Pak. kesini kan? Aki ya? Aki siapa? Lupa aku namanya. Mama ini. Aki Mail ya? Aki siapa? Oh, Umurnya udah 125 tahun. Apa namanya Poho itu apa? Lupa. Oh lupa. Ari Gimana Ki? itu bisa merasakan, bisa mengendalikan diri. Nah, eta imah kumaha eta? Bahasa Indonesia boleh nggak Ki? Rumah bagaimana itu rumah? Oh ya tergantung Mbak Firda. Kalau Mbak Firda pengen dibersihkan ya mungkin akan kita jadwalkan pembersihan gitu Ki. Kalau saran Aki harus dibersihkan ya? Ya itu terserah. Yang terpenting dia itu yang aku ikuti. Oh, oke, ngejagain, ngejagain terus. Berarti. Aki jagain Mbak Firda atau anak-anak juga? Sekarang ke mereka. Oh sekarang jagain anak-anak. Oh Uyut ya. Gimana Yud nih nasihat untuk cucunya? Iya, itu. Kasep dah. Oi ganteng. Atuh wadana bagus ya. Jadi Bos Aki. cucunya Aki, bangga Akinya. Mantakna loba awewe nu hayangan. Oh. Berarti jadi Aki dulu cewek-cewek banyak suka sama beliau waktu itu. Jadi merasa kamu tuh kayak dia gitu. Sekarang yang terpenting bagaimanapun kalian itu harus tetap bersatu dan berkasih sayang. Betul itu. Kasih sayang tuh bisa melawan setan ya. Hormati orang tuamu. Ibu. Bagaimanapun ibumu, ibu. 3 kali baru ayah. Surga eta teh. Memang surga itu mah tidak mudah. Ya begitu. Surga itu sulit karena surga itu sangatlah istimewa dan mulia. Makanya kau diberikan ujian ibu yang keras. Karena hadiahnya surga. Tapi dia itu baik. Cuma di mulut saja dia mah. Sebentar juga baik. Anggap saja lagi mendengarkan musik yang keras. Minta jajan juga dikasih. Oh iya bener ya. Semarah-marahnya dia itu utama anak. Yang santun. Iya. Sehebat apapun manusia, kalau dia tidak santun, tidak berguna. Itu sajalah. Sudah, bosan nanti saya lagi. Enggak dong, kan silaturahmi Uyut. Iya, senang kan ketemu Itu berarti kan ketemunya sudah 9 bulan yang lalu ya kan? Waktu syuting Mbak kan datang Uyutnya. Iya, Sekarang Sudah, datang. kamu urus anak, jangan mikir kawin lagi. Emang Sekarang harus urus anak. Penting kamu senang-senang saja. emang ada yang Punya deketin? suami nanti belum tentu kamu sebahagia ini. Tapi banyak yang deketin loh, Aki. Kalau cuma buat main-main gitu saja, tidak usah lah. Iya. Nggak usah nikah ya? Maksudnya nikah lagi tuh nanti malah nggak baik gitu ya? Ya, Salah mulu ya Ki ya. anak-anak sudah sayang kepadamu. Masya Allah. Tapi waktu itu cita-citanya pengen dapat suami kayak Raffi Ahmad. Iya Ki. Kan boleh dong punya cita-cita ya? Sudah dinasihati kan? Iya. Apa kemarin? Iya. Ya, Kembali ke diri, urus anak. Mikirkan harta we. Yang lelaki mah. Sudah anak saja diurus. Nanti rezeki datang. amin ya Allah. Ini teh segala bisa. Masak enak, bikin kue pintar. Wow, multi talenta. Enak tidak buatan? Enak banget. Oh, aku harus cobain kayaknya. Tapi dia kalau lagi datang anginnya. Apa? Malas masak. Angin malas datang. Oh, banyak malesnya ya. Ini pintar segala-galanya, tapi malas. Oh gitu. Iya, Bang, paling masak paling enak ya. Enak Masak. banget, enak best. Enak kan? Banget parah, the best. Sudahlah,
Gitu aja. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah sudah terungkap tabir misteri kehidupan keluarga Mbak Firda Nakula Sadewa. Nah, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Dewa dulu. Aku sih jadi ngerasa tahu, oh berarti ini kayak gini nih sebenarnya yang gangguin aku dari dulu siapa, udah jadi ketahuan gitu siapa, jadi terjawab lah teka-tekinya dari dulu ya kalau. Betul. Dan ini teka-teki yang sudah puluhan tahun ternyata ya, karena kan kejadiannya dari kalian kecil gitu. Terjawab Jadi dan akhirnya terjawab dan jadi ternyata bahwa sihir itu ada dan kalian ngalamin ya. Kalau ada orang yang di luar sana bilang, oh apa ini settingan, kalian bilang apa? enggak, ini bener-bener kejadian, aku bener-bener ngerasain gitu kayak emang seremnya kayak gimana, terus aku ngerasain emang bener-bener apa ya, dulu sedikit trauma lah istilahnya karena ada bunyi itu, digangguin ini itu. Jadi ternyata ada kejadian ini, ternyata ini hal-hal goib ini ternyata emang ada, dan yang tadinya nggak percaya, yang tadinya kan kamu sampaikan enggak aku nggak percaya kayak gitu, kamu kan sempat Oh iya, seperti itu. tiba-tiba tuh yang enggak aku nggak percaya kayak gitu mah, aku nggak ini gitu kan, tapi ternyata ada kan, dibuktikan kan dengan Setelah dibuktikan langsung kayak ya Allah beneran ada gitu ternyata. Kan selama ini masih bertanya-tanya kayak siapa sih yang gangguin, itu beneran ada apa enggak gitu. Terus setelah sekarang udah ngerasain depan mata tuh baru ya Allah emang berarti ya ada gitu. Dan itu kayak puzzle ya, puzzle yang tiba-tiba, Iya. oh iya ternyata bener nih. Kerakit satu persatu gitu sampai akhirnya kelihatan jelas, oh Karena sebelumnya Panglima waktu Mbak Firda ngajak kolaps ini, aku nggak percaya gitu, kata Mbak Firda gitu ya, makanya sempat tertunda kan waktu itu mau kolaps sama Nakula Sadewa gitu. Sekarang udah percaya nggak? susah kan susah kan ngatur jadwalnya karena mereka nggak percaya, mereka susah gitu, kayaknya misalnya kayak gitu-gitu nggak ada gitu loh. Karena goib itu kan memang ada dan di Al-Quran disebutkan sebenarnya gitu. awal bilang gak percaya itu sebenarnya buat ngelawan rasa takut tante, karena terlalu takut itu jadi kayak Gitu karena takut. iya itu sebenarnya buat denialnya gitu loh, kayak nggak percaya dalam hati langsung, astagfirullahaladzim ada di Sekarang baru tahu ya. Kan ada kakak. Jadi itu sebenarnya cara untuk menghibur diri dari rasa takut. Oh gitu. untuk menutupi rasa takut lah. Untuk menutupi rasa takut jadi bilangnya nggak percaya gitu. Gitu. Itu ternyata itu kejadian nyata kalian alami sendiri di depan mata dan terbukti itu memang itu ada kerjaan bangsa goib yang memang jahat gitu loh. Bener nggak? Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari tabir misteri keluarga Mbak Firda Nakula Sadewa. Ya, perjalanan adalah ilmu, makin banyak kita berjalan kita semakin tahu, apalagi kita bisa melihat dengan bertatapan langsung dengan suatu perkara yang selama ini membuat rasa kepenasaranan dan misteri yang belum terpecahkan ya. Tapi sekarang hari ini kan melihat sendiri cerita yang lalu dan mungkin sampai hari ini baru terjawab gitu ya, sebenarnya bahwasanya setan itu bisa mengganggu kita gitu secara wujud nyata, bukan wujud nyata dianya gitu, tapi benda-benda yang bisa tiba-tiba hancur sendiri atau berterbangan itu bisa saja mencelakakan kita, atau kita lagi bawa kendaraan bisa juga mencelakakan kita, itu bisa. Makanya harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, minta perlindungan dengan doa-doa, biar makhluk-makhluk itu tidak bisa mengendalikan kita. Yang lebih parah nanti ya kalau sempat jiwa kita dan pikiran kita dikendalikan, itulah yang menyebabkan nanti banyak terjadi bisikan-bisikan atau halusinasi, membuat kita antara kita dengan ibu kita jadi selisih paham, jadi saling membenci, jadi saling pecah belah, jadi kayak diadu domba gitu, bisa begitu gitu. Karena memang setan itu paling suka melihat manusia itu terpecah belah, paling suka, itu prestasi setan yang paling nomor satu gitu. Daripada dia bisa membunuh kita, itu prestasi setan nomor satu adalah dia bisa memecah belah kita gitu. Itu dia pangkatnya untuk Itu dalam hubungan apa saja ya? Untuk keluarga, kakak beradik gitu. Makanya berkasih sayang itu dalam rumah tangga, dalam bersaudara, adik kakak itu sangat perlu. Kenapa? Karena begitu kita tidak ada rasa kasih sayang, tidak saling ingin membantu, tidak saling ingin menolong, apalagi saling mau memperlihatkan keunggulan masing-masing, merasa tersaingi, merasa bersaing yang tidak jelas, sebenarnya tidak penting juga untuk apa bersaing kita sama saudara kita sendiri gitu. Itu kadang-kadang kan bisa membuat kecemburuan, iri hati, segala macam, masuk iblis-iblis itu ke dalam hati kita untuk terus berusaha untuk memecah belah kita. Pada saat terpecah belah dia tertahan. Jadi jangan sampai itu terjadi, dan perbanyaklah mengingat Tuhan dengan berzikrullah pada Allah agar hati kita selalu terjaga. Seperti itu. Ya.
Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.